Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah studi Islam. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan Islam dengan agama lain. Materi kali ini akan dibahas oleh Lubna Faikoh dan Monica Dwi Novaldi. Di sini kami akan sedikit membahas mengenai pengertian agama, pengertian Islam, macam-macam agama dalam Al-Quran, pluralisme antar umat beragama, dan prinsip-prinsip hubungan umat Islam dengan agama lain. Saya Monica Dwi Novaldi akan sedikit mengulas tentang pengertian agama, pengertian Islam, dan prinsip-prinsip umat Islam dengan agama lain. Di sini saya hanya menjelaskan 3 prinsip umat Islam dengan agama lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lubna. Yang pertama adalah pengertian agama. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung di dalam kitab suci, kemudian turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya dengan tujuan untuk memberikan tuntunan atau pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, di mana di dalamnya mencangkup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib yang menimbulkan rasa emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan itu tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Agama adalah suatu peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan serta menghantarkan manusia kepada hidup yang lebih tertib dan hidup yang lebih teratur. Pengertian Islam. Islam berasal dari kata salimah, yang artinya adalah selamat. Dan dari kata salimah terbentuk menjadi aslamah, yang artinya adalah menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 112 yang artinya adalah barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah dan dia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maka orang yang memeluk agama Islam, dia adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap patuh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama wahyu yang berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebagai utusan terakhirnya dan berlaku untuk seluruh manusia dimanapun dan kapanpun yang ajarannya mencangkup aspek kehidupan manusia. Perkenalkan, saya Lubna Faikoh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Monica mengenai agama selain agama Islam. Jadi, Allah telah menyebutkan 6 agama sekaligus di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 17. Di dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan yang pertama adalah alladzina amanu. Alladzina amanu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang meyakini Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang Islam. Yang kedua adalah walladzina hadu. Walladzina hadu adalah orang-orang Yahudi. Selanjutnya Allah menyebutkan wassobina. Wassobina adalah orang-orang Sabea. Orang-orang Sabea adalah orang-orang yang menyembah benda-benda langit. Kemudian Allah menyebutkan wan-nasoro. Wan-nasoro adalah orang-orang Nasrani. Zaman sekarang, orang-orang Nasrani disebut dengan orang-orang Kristen. Nah, selanjutnya Allah menyebutkan wal-majusa. Wal-majusa adalah orang-orang Majusi, yaitu para pengagung api dan cahaya. Nah, yang terakhir adalah alladzina asyraku, yaitu orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik adalah orang-orang yang menyekutukan Allah dengan benda-benda. Jadi, selain agama Islam, Allah juga menyebutkan 5 agama lain di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 17, yaitu agama orang-orang Yahudi, agama orang-orang Nasrani, agama orang-orang Sabea, agama orang-orang Majusi, dan agama orang-orang musyrik. Di Indonesia sendiri,
ada beberapa agama yang diyakini dan diakui oleh pemerintah. Nah, Indonesia memiliki 6 agama yang diakui dan diyakini oleh masyarakat. Yang pertama adalah agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Katolik, dan agama Konghucu. Nah, di dalam masyarakat Indonesia yang beragam ini diperlukan adanya suatu pluralisme agama. Apa sih pluralisme agama itu? Nah, pluralisme berasal dari kata pluralitas yang berarti menerima keberagaman. Jadi, masyarakat Indonesia harus memiliki sikap untuk menerima keberagaman, entah itu keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman adat istiadat, dan bahkan pandangan hidup untuk menciptakan suatu keadaan masyarakat yang harmonis. Prinsip-prinsip umat Islam dengan agama lain. Yang pertama, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan sesama manusia. Perbedaan agama tidak menjadi alasan untuk berperilaku buruk, memusuhi, dan memerangi pemeluk agama lain. Dengan demikian, asas kehidupan umat muslim dengan non-muslim bukanlah peperangan dan konflik, melainkan hubungan yang didasari dengan perdamaian dan hidup berdampingan secara harmonis. Islam memandang seluruh manusia, apapun agama dan latar belakangnya, terikat dalam hubungan persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah mengharuskan mereka untuk saling menjaga hak masing-masing, mengasihi, saling tolong-menolong, berbuat adil, dan tidak menzalimi yang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Mumtanah ayat 8 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Yang kedua adalah mengedepankan budi pekerti yang baik. Islam mengajarkan setiap menjalin hubungan atau interaksi sosial dengan siapapun, baik muslim maupun non-muslim, setiap muslim harus menerapkan budi pekerti yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, perbaikilah budi pekertimu, meskipun terhadap orang-orang non-muslim, maka engkau akan masuk surga, tempat tinggal orang-orang yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim At-Tirmizi. Yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan kebangsaan. Bangsa Indonesia disatukan oleh kehendak, cita-cita, dan tekad yang kuat untuk membangun masa depan dan hidup bersama dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh elemen bangsa Indonesia dipersatukan dalam ikatan kebangsaan, yaitu ukhuwah wataniyah, terlepas dari perbedaan agama dan latar belakang lainnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyatukan seluruh penduduk Madinah dalam satu ikatan kebangsaan. Prinsip-prinsip hubungan Islam dengan agama lainnya yang selanjutnya adalah kebebasan beragama, beribadah, dan mendirikan rumah ibadah. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, La ikraha fid-din, yang artinya tidak ada suatu paksaan dalam memeluk agama Islam. Hal ini berarti bahwa memaksakan non-muslim untuk memeluk agama Islam adalah suatu larangan. Nah, untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah, hal ini telah tercantum di dalam undang-undang dan aturan pemerintah. Yang selanjutnya adalah tidak mengganggu, merendahkan, menistakan, atau menghina simbol-simbol agama lain. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 108, Allah telah menjelaskan bahwasannya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nantinya mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas dasar pengetahuan. Prinsip umat Islam dengan agama lainnya adalah menghargai dan menghormati hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah suatu toleransi. Toleransi adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan beragama. Dalam hal ini, Allah telah menegaskan di dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6
bahwasannya lakum dinukum waliyadin, yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di dalam ayat Al-Kafirun yang terakhir, Allah menegaskan bahwasannya tidak ada toleransi sama sekali untuk masalah ibadah dan akidah. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.